Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan 2 masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Proses naturalisasi mesin gol timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong semeringah sambut oleh Romani. Proses naturalisasi oleh Romani semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romani yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romani seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romani terlihat foto bareng bersama 2 penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romani telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romani juga mengikuti Vardy Bachedim, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Romani akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya.
Tentu hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Shin Tae-yong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan. Shin Tae-yong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil, sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra. Romenyi dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romenyi maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romenyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romenyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi. Syarat naturalisasi sudah lengkap. Ciro Alves siap debut untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan lini serang skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meskipun kelahiran Brazil, namun Ciro Alves telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia sedang aktif mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu anggota komite eksklusif PSSI, Andri Irawan, menegaskan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional.
Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, namun kontribusi mereka masih belum maksimal sesuai harapan. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan. Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ciro Alves masih dalam tahap diskusi dan persetujuan, namun harapannya adalah agar ia bisa segera beraksi dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Bagi Ciro Alves, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang representasi dirinya dalam kancah sepak bola internasional, tetapi juga kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah ia panggil sebagai rumah kedua. Dengan keputusan naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi, Indonesia diharapkan akan mendapatkan tambahan berharga dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat dunia. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi PSSI untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memenuhi syarat untuk mewakili skuad Garuda. Semoga dengan kehadiran Ciro Alves dan pemain-pemain naturalisasi lainnya, timnas Indonesia dapat menjadi semakin kompetitif dan membanggakan di pentas internasional.